Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du, fadilatal mukarramin, para pimpinan Universitas Islam Jember, dari jajaran rektor, dekan, dan juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa, beserta para mahasiswa, peserta acara seminar Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Islam Jember. Kami diminta untuk menyampaikan materi SDGs dari agenda global ke aksi lokal, strategi dan inovasi. Sebelum menyampaikan materi, sedikit akan saya bercerita tentang pengalaman pribadi saya. SDGs ini awal mulanya MDGs. Jadi Millennial Development Goals, ya. Tahun 2015 PBB merubah dari MDGs ke SDGs. Ada sidang PBB yang diikuti oleh 190 negara di dunia. Dirubahlah MDGs itu menjadi SDGs tahun 2015 awalnya. Kemudian saya ini tahun 2015 selalu bersama almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau pada saat itu sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Di bulan atau di tahun 2015 itu, saya diajak untuk mengikuti acara World Islamic Economic Forum, yaitu forum ekonomi negara-negara yang penduduknya muslim di dunia, bertempat di Malaysia. Saat itu saya utusan dari ICIS, International Konferensi Islamic Secular, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Selama 1 minggu saya mengikuti acara World Islamic Economic Forum itu. Kebetulan saya itu berada di komisi yang membahas tentang Sustainable Development Goals, tentang SDGs. Nah, alhamdulillah di forum itu saya tahu tentang tujuan-tujuan SDGs. Ada 17 tujuan, ya diantaranya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Zero hungry, tidak ada kelaparan di masyarakat.
pendidikan, kesehatan, gender, perubahan iklim atau lingkungan, perdamaian, kemitraan, dan lain sebagainya. Lalu kami diskusi dengan para alumni Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Saya diskusi dengan teman-teman saya yang ahli fikih. Dalam diskusi itu menyimpulkan bahwa SDGs yang diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini sangat sesuai dengan maqasidus syariah, sangat sesuai dengan tujuan dari syariat Islam itu. Sehingga saya tertarik untuk menekuni tentang apa itu SDGs dan bagaimana gerakan-gerakan yang harus dilakukan di SDGs. Pada tahun 2017, saya itu jadi ketua Basnas Jember. Nah, disitulah saya tahu tentang zakat on SDGs, Basnas on SDGs, Lazisnu on SDGs, Islamic Social Finance on SDGs. Bahwa dana zakat infak sedekah itu sangat membantu terhadap tercapainya tujuan-tujuan SDGs. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya dari dana APBD, APBN, tapi Islamic Social Finance, yaitu dana zakat infak sedekah itu sangat membantu terhadap tujuan-tujuan SDGs. Disitulah kami menekuni pada tahun 2017-2018 itu, saya berpikir, berdiskusi dengan teman-teman pengurus Basnas, dengan akademisi. Ini tujuan SDGs ini berat. Andai kata tujuan SDGs itu diterapkan dalam satu desa saja, itu berat. Ya. Bagaimana kita itu mau mengkikis kemiskinan di satu desa? Kan itu. Saya lihat waktu itu kemiskinan di desa mesti ada. Apalagi di Jember. Itu hitung-hitungannya nomor 2 se-Jawa Timur. Jadi Jember ini termasuk penduduk yang masyarakatnya banyak yang miskin. Nah, itu saya peroleh dari data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Nah, akhirnya saya diskusi dengan teman-teman akademisi, kalau gitu bagaimana kalau kita inisiasi membentuk kampung SDGs. Jadi di tingkat kampung kita memulai bagaimana tujuan-tujuan SDGs yang 17 itu kita lokalisir dalam skala kampung. Akhirnya saya bentuk kampung-kampung SDGs di Jember ini. Kalau nggak salah sekitar 21 kampung SDGs dibentuk. Ini dari tujuan global, dari dunia menuju kampung. Nah, nanti saya inginkan bagaimana dari kampung menuju dunia. Jadi cita-cita saya seperti itu. Akhirnya saya minta kepada Bupati untuk meresmikan kampung SDGs yang sudah saya bentuk ini, yang sudah dibentuk oleh binaan Basnas waktu itu. Lalu pada tahun 2019 secara formal datang Bupati ke kampung Kerajaan Desa Sukoharjo Bangsal Sari Jember untuk mendeklarasikan atau meresmikan kampung SDGs. Nah, ketika diresmikan oleh Bupati, lalu kami buat narasi-narasi, kami buat tulisan-tulisan. Ada kiai yang menulis, ada akademisi dosen yang menulis, ada mahasiswa yang menulis, ada tokoh masyarakat yang menulis, lalu kita publish ke media sosial dan juga ke media cetak dan elektronik. Kemudian di Jember ini ada acara
HAM internasional. Nah, negara-negara di dunia, NGO-NGO negara di dunia ini datang ke Jember. Baik itu dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, dari Thailand, dari Malaysia, dan berbagai daerah, serta berbagai utusan perguruan tinggi di Indonesia itu datang ke Jember untuk membahas tentang masalah hak asasi manusia. Nah, kami diundang di Pendopo pada waktu itu untuk mempresentasikan tentang kampung SDGs ini. Saya sampaikan kepada utusan-utusan NGO internasional itu bahwa kami di sini membentuk namanya kampung SDGs. Bagaimana tujuan SDGs itu bisa terlaksana di tingkat kampung dulu gitu. Alhamdulillah NGO internasional tertarik. Sebagian di mereka itu datang ke rumah, ya, datang ke kampung SDGs Sukorejo. Saat datang, kami itu ada pengajian, ada Maulid Nabi. Ada pengajian Maulid Nabi, kemudian ribuan orang datang saat itu, dan saya tampilkan teman-teman NGO internasional itu. Saya tampilkan untuk ceramah di situ, ya, untuk menyampaikan apa yang dihasilkan dari mereka. Ternyata Islam yang ada di Indonesia, Islam yang ada di kampung SDGs ini sangat toleran, sangat manusiawi, sangat menghargai kebenekaan. Kami yang beragama lain, waktu itu yang bicara yang dari Thailand, diperkenankan berbicara di hadapan masyarakat atau di hadapan umat Islam yang ada di sini. Karena di dalam tujuan SDGs itu salah satu tujuannya adalah inklusivitas. Masyarakat yang inklusif, masyarakat yang tidak eksklusif, masyarakat yang bisa menerima perbedaan agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Itu tujuan dari SDGs. Para hadirin, kemudian kampung SDGs ini didengar. Saya diminta datang ke Bappenas, ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas Republik Indonesia, ya. Saya waktu itu ketemu, saya sampaikan kalau kami ini menggagas kampung SDGs. Dari kampung, bagaimana ini berpengaruh kepada dunia, berpengaruh kepada nasional dan internasional. Alhamdulillah, Bappenas merespon, apalagi di saat itu dibina oleh Basnas. Akhirnya Menteri Bappenas datang ke Jember dan ada di pertemuan atau ada forum di Universitas Jember, termasuk menggagas tentang tujuan-tujuan SDGs itu. Artinya lembaga-lembaga zakat seperti Basnas, Lazisnu, dan lain-lain itu termasuk Islamic Social Finance yang bisa mendukung terhadap menurunkan angka kemiskinan, mendukung kesehatan masyarakat, mendukung gerakan gender, mendukung lingkungan, dan lain sebagainya. Di situ. Para hadirin, karena gagasan kampung SDGs ini didengar oleh Bappenas, akhirnya Seknas SDGs, karena saya backgroundnya orang pesantren, minta kepada kami untuk membuat buku fikih SDGs dan rule model pesantren SDGs. Saya sampaikan, saya ini orang NU, Bapak. Background saya itu adalah pondok pesantren. Jadi saya berpikir bahwa kontribusi pondok pesantren terhadap tercapainya tujuan-tujuan SDGs ini sangat besar di Indonesia. Nanti yang perlu adalah bagaimana membuat rule model pesantren SDGs. Nah, dan bagaimana SDGs ini supaya bisa diterima oleh masyarakat, maka perlu ada buku panduan
buku pencerahan kepada kalangan agama, khususnya Islam, maka disitulah perlu buku yang namanya buku Fikih SDGs. Alhamdulillah ini Fikih SDGs, kontribusi dari alumni pondok pesantren kepada Indonesia bahkan dunia. Tepuk tangan. Penulisnya ini adalah alumni Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Dan dibimbing langsung oleh Wakil Rais Am PBNU, yaitu Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Kemudian yang kedua adalah kita membuat role model pesantren SDGs. Akhirnya terbitlah buku Pesantren SDGs, Peran dan Kontribusi Pesantren dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Artinya apa? Karena pesantren ini tidak lepas dari NU, pesantren itu NU kecil, sementara NU itu adalah pondok pesantren besar, berarti Nahdlatul Ulama sudah memberikan kontribusi pemikiran besar kepada dunia internasional. Inilah yang harus diketahui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inilah yang harus diketahui oleh tokoh-tokoh internasional, bahwa kita orang pondok pesantren, kita orang Nahdlatul Ulama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran tentang Sustainable Development Goals. Itu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah buku Fikih SDGs selesai. Rule model pesantren SDGs itu juga selesai dilaksanakan. Lalu kami diminta untuk presentasi di hadapan pejabat Bapeda seluruh kabupaten kota seprovinsi Jawa Timur. Kami sampaikan di hadapan Bapeda itu, wahai para pejabat Bapeda, Bapeda ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi ada provinsi, ada kabupaten, ada kota. Nah, di situ kami membuat konsep dengan judul Membangun Kampung SDGs dengan lentera ilmu dan implementasi program. Artinya apa? Kita berjuang untuk pencapaian tujuan SDGs itu tidak harus pakai uang pemerintah. Syukur kalau pemerintah membantu. Sebenarnya civil society, gerakan masyarakat, gerakan mahasiswa, gerakan perguruan tinggi, gerakan pondok pesantren, gerakan yayasan-yayasan, masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat itu bisa melakukan sesuatu untuk tercapainya tujuan SDGs. Nah, oleh karena itu tolong dibaca ini ya, nanti saya akan terangkan pelan-pelan supaya kalian bisa menerima, bisa mengetahui, bisa merespon, syukur-syukur nanti bisa mendirikan di daerahnya masing-masing. Ini namanya gerakan civil society tanpa harus ada SK dari siapa-siapa. Apalagi nanti berbasis masjid, kalau yang di situ mayoritas muslim, akan saya sampaikan bagaimana caranya. Oke, lanjut. Kampung SDGs ya. Kampung SDGs merupakan satuan wilayah setingkat dusun yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Sustainable Development Goals yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis. Jadi kampung itu jumlahnya ada RW, ada RT ya. Kerajaan itu aja sudah. Bagaimana di situ ada
penggerak, ada muharrik yang bisa konsentrasi kepada tujuan SDGs. Gitu. Kampung SDGs nantinya menjadi salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan program SDGs secara regional maupun nasional. Nah, oleh karena itu, ketika kami sudah presentasi di hadapan Bapeda se-Provinsi Jawa Timur, saya ditugasi oleh Bapeda Provinsi Jawa Timur untuk melakukan asesmen dan membentuk kampung-kampung SDGs se-Jawa Timur, kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur itu. Mulai tahun 2001, 2002, 2003, kami keliling di situ melakukan asesmen, melakukan riset, dan juga membentuk kampung-kampung SDGs itu. Karena di tingkat kampung ini, ya, karena di tingkat kampung ini bukan tingkat internasional, bukan nasional, ya, maka saya mengambil 13 tujuan saja. Yang penting ini kami bisa berbuat, bisa melakukan. Yang pertama adalah kampung anti kemiskinan. Bagaimana cara di kampung itu kemiskinan menurun. Nah, ini anti kemiskinan. Saat itu ada kriteria, kalau ada rumah tidak layak huni atau rumah tidak punya MCK, itu masih dikategorikan miskin. Padahal di daerah Sukowono, Kalisat, Sumber Jambi, itu walaupun rumahnya kadang-kadang sudah gedung, tidak punya MCK. Saya tanyakan, Pak, kok tidak punya MCK, kok tidak punya rumah mandi dan WC sampean ini? Kok mandinya mandi ke sungai? Banyak tidak? Banyak kan? Setelah saya tanyakan, kalau ke WC saya tak metoh. Jadi kalau berak ke WC itu tidak metu. Jadi akhirnya ya repot, selama sampean itu tidak punya MCK, itu kriteria kemiskinan tetap terdaftar. Jadi kemiskinan itu kalau rumahnya tidak layak huni dan tidak punya MCK, dia dicatat sebagai warga miskin. Salah satu kriteria dari pemerintah. Nah, akhirnya apa? Kami di Basnas itu membuat program namanya Rutilahu. Membangun rumah-rumah yang tidak layak huni itu. Kita bangun rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Kita bantu MCK dan lain sebagainya. Ya semampu kami ketika kami menjadi pengurus Basnas saat itu. Nah, agar apa? Angka kemiskinan di situ menurun. Kemudian kampung ketahanan pangan. Orang miskin itu bagaimana supaya makan? Karena SDGs itu harus zero hunger. Harus tidak ada kelaparan di situ. Nah, disitulah kami bersama mahasiswa terutama yang kami gerakkan untuk membuat program-program ketahanan pangan. Gitu. Kemudian kampung sehat dan sejahtera. Di situ. Ini penting, ini tujuannya sehat dan sejahtera. Kami pernah membantu sanitasi, mengalirkan air dari gunung ke rumah-rumah masyarakat. Karena selama airnya itu tidak sehat, lalu dibuat minum, itu juga membahayakan terhadap kesehatan. Lalu kampung cerdas. Artinya kampung cerdas itu di kampung ini harus masyarakatnya berpendidikan. Kadang-kadang masih banyak lulus SD, anaknya karena sudah dianggap besar dinikahkan, padahal masih di bawah umur 18. Lulus SMP, lulus SLTA begitu. Nah, kami terus berkampanye, kami terus mensosialisasikan kepada masyarakat, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrinya sampean disekolahkan, dikuliahkan, supaya menjadi kampung cerdas. Kemudian kampung ramah gender, ini yang penting. Kampung ramah gender ini kampung yang ramah kepada perempuan. Perempuan harus diberi posisi. Jangan hanya mana, maca, masak.
Jadi kalau kalian itu nanti posisinya sebagai perempuan hanya mana, tidur terus dengan suaminya, maca terus, mana terus, tidak ada aksi-aksi sosial, itu namanya bukan kampung ramah gender itu. Apalagi banyaknya pemerkosaan, banyaknya pencabulan kepada perempuan itu masih banyak. Kami di kampung-kampung SDGs yang kami bentuk itu, kami melakukan asesmen, riset. Saya terjukan dengan JRDC, Jember Research Development itu. JRDC itu anggotanya dari mahasiswa-mahasiswa, lalu kita melakukan riset. Jadi tahu, oh keadaan kampung ini yang narkoba ini. Kemudian yang nakal ini, yang baik ini, ketemu semua dari hasil riset itu. Sehingga nanti kami sarankan kepada para mahasiswa, belajarlah melakukan asesmen, melakukan riset di kampung-kampung. Jadi akan ketahuan dari informasi asesmen atau riset itu, oh ini kampung ini ternyata yang nakal banyak, yang narkoba banyak, yang tidak sekolah banyak, yang judi banyak. Ketahuan semua dari riset itu. Lalu kampung dengan air bersih dan sanitasi, ini penting ya. Penting ada sumur di situ, kemudian ada air mengalir di situ, penting. Lalu kampung ramah lingkungan. Nah, terus terang di Jember ini termasuk kerusakan hutan luar biasa. Kami pernah mendeklarasikan kampung iklim di daerah Curakalong, Bangsal Sari di sana, dan kami bawa sekian ratus mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat. Karena seringkali terjadi penebangan pohon besar. Bahkan yang di lereng 40 itu, di kemiringan 40 itu sudah ditanami dengan tanaman-tanaman yang lunak. Itu nggak boleh. Itu yang mengakibatkan banjir, itu yang mengakibatkan longsor dan lain sebagainya. Siapa yang bisa melakukan ini? Salah satunya senjata saya adalah para mahasiswa. Saya tidak tahu ini apakah nanti dari BEM sini atau dari PMII atau dari organisasi di sini mau ndak mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu menjaga lingkungan. Coba sampean keliling sudah hutan-hutan yang ada di sekitar Jember. Berapa banyak hutan yang sudah gundul? Berapa banyak lahan-lahan yang kosong, pohon-pohon sudah ditebangi. Itu persoalannya kami membuat namanya kampung ramah lingkungan. Termasuk nanti bisa banyak dilihat di YouTube saya itu, banyak sekali masyarakat membuang sampah di sungai. Gitu. Ini hal kecil, tapi bisa berakibat fatal terhadap lingkungan. Kemudian kampung ekonomi maju dan kreatif. Waktu itu kami mengasih modal, warung-warung yang suka pembibitan kami kasih modal, gitu, kasih modal. Ya terutama yang miskin-miskin lah dikasih modal waktu itu. Nah, termasuk juga kampung non-disparitas. Ini penting ya. Non-disparitas ini sebenarnya ruh dari Al-Quran. Likai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya keuangan ini tidak hanya beredar kepada orang-orang kaya, sehingga kita perlu bagaimana masyarakat ini tidak terlalu jomplang. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dengan gerakan-gerakan kampung SDGs, insya Allah bisa itu dilakukan. Kemudian yang ke-10 adalah kampung dengan rutilahu. Yang saya jelaskan itu pembangunan rumah-rumah yang tidak layak huni. Kita bangun rumah-rumah yang tidak layak huni. Kami bekerja sama dengan TNI ya, waktu itu. Yang ke-11 kampung perubahan iklim, itu yang saya sampaikan tadi, perubahan iklim. Kemudian yang ke-12 adalah kampung inklusi. Ya.
inklusivitas. Kemudian kampung sinergi kemitraan berkelanjutan di situ. Nah, saudara-saudari yang kami hormati, ini yang kami lakukan implementasi SDGs di tingkat kampung. Nah, sebaran kampung yang kami lakukan di sini, karena kami ini kan disuruh menjelaskan tentang prakteknya. Kata orang sekarang tidak hanya apa-apa kan gitu, tapi praktek, implementasi. Memang ada 3 gerakan yang kami lakukan. Saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama itu adalah harakah fikriyah, gerakan pemikiran. Kami melakukan sosialisasi SDGs, kami melakukan diseminasi SDGs, sampai kepada akselerasi SDGs. Jadi gerakan fikriyah ini, al-fikriyah asyaddu minal amaliyah. Jadi gerakan pemikiran itu lebih dahsyat dari amaliyah. Ya. Makanya tidak kami tinggalkan, kami terus melakukan diskusi-diskusi, baik forum seminar, halaqah, forum-forum FGD tentang SDGs ini kami lakukan terus-menerus. Yang kedua adalah harakat tatbiqiyah. Jadi harakat implementasi program. Nanti contohnya kami sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah harakat istiqraiyah, riset. Ya, gerakan riset. Mahasiswa ini harus bisa melakukan riset, penelitian kepada masyarakat. Di situ lakukan asesmen, wawancara dan lain sebagainya. Saudara-saudari, ada kampung SDGs ini di Jember 21 kampung. Nanti daftarnya bisa minta ke saya. Di Bondowoso itu ada 2 kampung, di Situbondo itu ada 1 kampung, di Bojonegoro itu juga ada, Malang ada, Banyuwangi ada, Trenggalek ada, Mojokerto, Bangkalan, Nganjuk, Sumeneb itu ada, dan semua itu sudah dilakukan asesmen. Memang ada beberapa kampung atas inisiatif kolega-kolega saya, teman-teman saya. Itu di Sorong ada, di Banjarmasin ada, di Lombok ada, di Nabire itu ada, Medan ada, Pontianak ada. Karena ini NGO, karena ini gerakan civil society, jadi tidak perlu SK yang rumit-rumit. Asalkan ada kepedulian untuk membuat kampung SDGs, monggo dirikan kampung SDGs. Nah, ada beberapa tujuan di sini yang perlu sampean ketahui di sini. Fokus kampung SDGs ada bidang sosial, pelatihan, kewirausahaan, terutama kaum perempuan. Ya, ini ada kampung inklusi. Kemudian ada ekonomi, di sini ada ketahanan pangan, ada ekonomi kreatif, ada entrepreneur, ada warung SDGs, wisata Sukosoko. Ini contoh yang dilakukan di daerah kami, ya, di daerah saya, di Sukorejo Bangsal-Sari. Monggo nanti sambian kalau bisa berkunjung ke sana, cari waktu berkunjung bisa. Kemudian ada tata kelola. Tata kelolanya itu kami kerjasama dengan stakeholder, Fatayat NU, Muslimat NU, Lazisnu, Gemit, JRDC, Basnas, Polres, Kodim, Pemda, PT Raja Wali Nusindo, perguruan tinggi dan lain-lain. Ini namanya tata kelola mencari mitra untuk tercapainya tujuan SDGs. Kemudian lingkungan, kampung perubahan iklim ada di Sumber Kelopo, ada ini bantuan bibit kelapa hibrida itu pernah. Sudah besar-besar sekarang itu, karena waktu itu tahun 2019 insya Allah kami membantu kelapa hibrida itu. Kemudian air bersih dan sanitasi, penyaluran air bersih dan sumber air ke desa atau pembuatan MCK. Nah, saudara-saudari, ini penting karena ini ada gambarnya sudah ya. Ini tatbiqiyah, program nyata, program yang sungguhan, program yang terrealisir. Nah, salah satunya adalah kampung ketahanan pangan. Ada rumah pangan lestari.
Nah, di sini contohnya ada bibit, kemudian ada tanaman sayur. Banyak, nanti bisa sampean datang ke rumah. Ini contohnya Rumah Pangan Lestari, RPL. Artinya apa? Kita tidak boleh membiarkan tanah-tanah kosong pekarangan mubadzir. Tanah-tanah kosong pekarangan itu harus dimanfaatkan. Gitu. Saya kira kalau mahasiswa melakukan edukasi, pendidikan kepada masyarakat, insya Allah bagus sekali. Nah, kemudian kampung anti kemiskinan, ada warung kampung SDGs. Jadi orang yang tidak punya pekerjaan bisa marung, ayo dikasih modal buat warung. Alhamdulillah eksis sampai sekarang. Nah, kampung ekonomi maju dan kreatif, ada budidaya ikan. Di sini ada ikan lele, ada ikan gurami, nila, dan lain sebagainya. Ini tatbiqiyah, implementasi program yang nyata. Nah, oleh karena itu, para mahasiswa ini harus bisa belajar berwirausaha, belajar mandiri. Nah, kemudian ada budidaya jamur tiram, ada bunga telang. Nah, bunga telang ini, ada yang tahu bunga ini? Tahu? Bunga telang tahu? Ayo, bunga apa ini? Hah? Bunga apa ayo? Klitoria? Apa can batu dana? Ayo. Ya can batu dan kepokian itu. Jadi ini saya lagi kerjasama dengan Fakultas Farmasi, dengan mahasiswa farmasi Universitas Jember. Jadi ternyata minuman bunga telang ini luar biasa khasiatnya. Sambian nanti setelah pulang dari acara halaqah ini bisa buka di Google manfaat bunga telang. Masya Allah, luar biasa. Manfaat bunga. Saya hanya begini, saya ini kan pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, PBNU, sering di hotel-hotel berbintang. Saya itu kadang-kadang sering menginap di hotel berbintang yang nilainya satu malam itu harganya 12 juta, 14 juta. Satu malam. Tapi nggak bayar sendiri. Waktu saya ikut di acara UT Islamic Economic Forum, hotel yang ditempati saya itu nggak tanggung, langsung disediai 3 hotel. Ki Hashim Muzadi itu dan saya diberi jatah 3 hotel, satu malam harganya 14 juta. Nah, rata-rata di hotel-hotel berbintang ini, berbintang 5 ada bunga telang. Saya mikir, kenapa sih kok ada bunga seperti ini? Nah, ternyata manfaatnya luar biasa untuk kesehatan. Kalau bisa kalian nanti ada waktu ke rumah. Di adzan dulu ya, dimatikan dulu. Ya, nanti lanjut. Saudara-saudari yang kami hormati, kami kerjasama dengan Fakultas Farmasi, dengan mahasiswanya, dengan BEM mahasiswa, mau membuat rumah toga di kampung SDGs. Rumah obat, rumah tanaman obat keluarga. Salah satu yang akan ditanam itu adalah bunga telang ini. Insya Allah, kalau kita mengkonsumsi bunga telang ini, apalagi nanti dikasih kayu manis gitu, ditambah jeruk dan lain sebagainya, nikmat luar biasa itu. Orang akan ketagihan. Dan itu bagus untuk kesehatan. Yang kena kencing manis insya Allah sembuh. Yang kena kolesterol insya Allah sembuh. Yang kena kanker insya Allah sembuh dan lain sebagainya. Nah, manfaat-manfaat yang seperti ini harus disosialisasikan oleh mahasiswa ke tengah-tengah masyarakat. Padahal ini banyak tumbuh berserakan di masyarakat, tapi masyarakat tidak tahu manfaatnya. Disitulah pentingnya gerakan SDGs itu. Bahwa rumah pangan lestari
atau tanaman itu sangat identik juga ada korelasi dengan kesehatan. Nah, kemudian kami mengedukasi masyarakat supaya membuat sabun cuci. Kalau kalian ingin tahu bagaimana praktek membuat sabun cuci yang multi, ini bisa untuk nyuci piring, nyuci baju, nyuci mobil dan lain sebagainya, datang ke kampung SDGs Sukorejo. Kalau ingin belajar, saya terbuka. Bahkan beberapa mahasiswa yang tidak bisa bayar UKT, saya training dulu, saya doktrin dulu dengan jiwa entrepreneur. Dia jualan sabun cuci ini, alhamdulillah bisa bayar UKT. Nah, jadi kalau kalian di sini ternyata ada yang tidak mampu bayar UKT, datang ke rumah, bawa sabun cuci di rumah, jual ke masyarakat, insya Allah bisa membayar UKT. Jadi ada ekonomi kreatif, salah satunya adalah membuat sabun cuci. Nah, di sini juga ada peternakan ayam kuntara. Nah, ini saya dapat dari ilmu ini dapat dari Profesor Bambang. Angka stunting di Jember ini sangat tinggi. Nah, sehingga ada telur ayam yang namanya ayam kuntara, telurnya itu bisa mengobati stunting katanya. Datang ke rumah, lihat ayam kuntara. Kemudian ada peternakan kambing. Nah, di sini peternakan kambing di kampung SDGs ini tujuannya adalah edukasi saya. Karena kotoran kambing ini dibuat untuk pupuk organik. Di situ ada rumah pangan lestari yang dikatakan dengan integrated farming. Jadi ada integrasi pertanian di situ. Ada pupuk yang namanya pupuk organik dari kotoran kambing, dan kami juga membuat pupuk nutrisi air. Nah, ada ternak kelinci, ada. Ini kan dalam rangka bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup. Nah, ini di situ ada permata Majapahit, ada pertanian yang tanamannya macam-macam di situ. Nah, kalau kalian kunjungan ke rumah, saya jelaskan kenapa kok dinamai permata Majapahit. Itu. Nah, kemudian ini ada pupuk air nutrisi tanaman yang dibuat dari kulit-kulit kulit-kulit buah. Jadi misalnya semangka ini kan dimakan. Ya, ini kan dimakan. Ya. Kulitnya ini jangan dibuang. Taruh di sumur air nutrisi ini. Manfaatnya luar biasa. Kulit manggis seperti ini, jangan dibuang. Sementara kita ini kan suka membuang kulit buah sembarangan. Kulit pisang. Ayo edukasi masyarakat kita. Siapa lagi kalau bukan anak-anak muda yang mengandung organik, tolong jangan dibuang sembarangan. Manfaatkan, ayo untuk jadi pupuk. Kalau ingin belajar, ke rumah. Datang ke rumah. Mari. Supaya bisa mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Seperti urea yang harganya mahal. Nah, kalau ini diinisiasi oleh anak-anak muda, oleh para mahasiswa, Masya Allah, kontribusi mahasiswa kepada para petani luar biasa. Itu. Nah, cara membuatnya nanti di rumah bisa saya jelaskan. Nah, kemudian kami juga sempat memberikan rekomendasi kepada Kades untuk membuat namanya wisata Kanal Suko-Suko. Ini kalau orang Bangsal atau orang Sukorejo insya Allah pernah ke sini. Nah, kenapa pentingnya wisata itu? Nah, karena memiliki multiplier effect. Wisata itu akan menumbuhkan ekonomi dan peredaran keuangan desa tersebut beredar di antara orang-orang desa itu. Sehingga masyarakat semakin sejahtera, masyarakat akan
mampu membeli karena perputaran uang itu tidak jauh-jauh, sudah di desa itu. Misalnya bisa ada warung-warung di desa yang beli masyarakat tersebut, warung itu belanja di warung, di toko-toko di desa itu, di pasar dan lain sebagainya. Itu yang namanya kegiatan yang memiliki multiplier effect. Nah, ada pasar pagi kampung SDGs, ini penting. Jadi ada pasar pagi, orang kadang-kadang setelah subuh, bahkan sebelum subuh sudah ada di situ. Nah, dalam konteks pendidikan, di situ juga ada PAUD, tempat bermain anak-anak. Gitu. Ini penting ya, mendidik anak-anak yang masih kecil, sudah dikasih pendidikan. Ya apalagi saya lihat mahasiswa dari UIJ ini banyak yang dari pelosok-pelosok. Ayo kembangkan PAUD-PAUD itu di pelosok-pelosok gitu nanti. Nah, ada Madrasah Darussalam, ya. Ada pesantren di situ. Ini saya wakil ketua pembinanya Asy-Syafi'iyah. Di situ ada SMP, ada SMK, ada aliyah, ada pondok gitu. Tapi di rumah itu rata-rata untuk mahasiswa saya. Jadi kalau mahasiswa saya welcome untuk pelatihan-pelatihan. Ini PMI ini sering beberapa kali mengadakan kegiatan di rumah. Nah, ada Darussalam Center. Ini NGO yang untuk memberikan statement ketika ada persoalan keagamaan di internasional. Misalnya ada masjid dibakar. Nah, kami seringkali memberikan statement itu atas nama Darussalam Center Education and Peace Institute. Nah, para hadirin, ini yang terakhir, ini yang sangat perlu diperhatikan oleh kalian. Dan ini saya sampaikan di dalam forum. Bapak-bapak, waktu di forum Bapeda, menurut saya sangat mudah bagaimana tujuan-tujuan SDGs itu bisa tercapai asalkan mau melakukan pemberdayaan kepada masjid. Masjid itu memiliki 4 fungsi. Satu, sebagai Baitullah, tempat beribadah kepada Allah. Kalau orang Islam, sholatnya sudah bagus, insya Allah rizkinya bagus. Orang itu akan bahagia dunia dan di akhirat. Cara untuk bagaimana sholatnya bagus, ayo, pergilah ke masjid, pergilah ke musalla, hidupkan jemaah-jemaah itu di masjid. Gitu. Saya dengungkan itu. Bapak-bapak, Indonesia kalau ingin aman, nggak perlu Pak Jokowi, nggak perlu gubernur. Artinya, wah kalau bukan presidennya ini nggak bisa, kalau bukan gubernurnya, jangan tengkaran masalah itu, nggak usah. Ya pentinglah ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada kepala desa. Tapi kita jangan menggantungkan hidup kepada itu. Mari melalui fungsi masjid sebagai Baitullah, tempat ibadah. Yang kedua adalah Baitul Quran wal Ilmi. Jadikan masjid itu tempat Al-Quran, dirasatil Quran, qiraatil Quran, khatmil Quran di masjid itu. Jangan sampai tidak ada kegiatan di masjid tersebut. Sekarang ini karena banyak masjid mentereng, tapi yang jemaah sedikit, tidak ada yang khatmil Quran. Jadikan masjid itu sebagai Baitul Ilmi, tempat pendidikan, tempat ilmu, tempat kajian keilmuan. Hidupkan majelis-majelis taklim itu di masjid. Kemudian yang ketiga, Baitul Mal. Jadikan masjid itu sebagai tempat menampung zakat, infak, dan sedekah. Dirikan JP UPSIS. Ini saya pakai karena saya pengurus Lazisnu PBNU, saya pakai seragam PBNU ini. Nah, yang belum punya JP UPSIS atau lembaga jaringan pengumpul zakat, unit pengumpul zakat itu, JP jaringan pengumpul zakat infak sedekah yang di bawah Lazisnu, minta sekarang. Ini ambil zakat itu penting.
Karena banyak masjid-masjid itu menerima zakat fitrah, tidak punya lembaga. Menerima zakat, tidak punya lembaga. Menerima zakat infak sedekah itu ada pasalnya loh. Jadi bilang sampean nanti ke masyarakat, ayo Pak, yang belum punya JPUSIS, yang belum punya lembaga amil, bentuk di masjid itu lembaga amil. Kegunaannya apa? Kita bisa membantu masyarakat miskin yang ada di sekitar masjid. Uang masjid itu jangan hanya untuk bangunan, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat sakit, seperti di rumah, ini ada ambulan. Ambulan ini kan sekarang tidak ada anggarannya kalau nganter pasien. Nah, diambilkan dari mana? Caranya diambilkan dari uang amil zakat itu. Uang zakat infak sedekah itu. Sejahtera masyarakat, tertolong masyarakat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa terwujud dalam bentuk nyata. Tidak hanya berdakwah dengan lisan, tapi harus berdakwah dengan tatbiqiyah, dengan program-program yang nyata. Di situ. Ini penting. Kemudian yang keempat adalah baitul muamalah. Masjid harus kita jadikan sebagai human relation. Tempat bermuamalah, tempat berhubungan, tempat mengikat persaudaraan. Dan ini tugas dari kalian selaku mahasiswa Universitas Islam Jember yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Maka kalian punya amanah untuk meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Ini penting. Nah, para hadirin yang kami hormati, nah ini saya yang terakhir perlu sampean ini baca di sini. Ada MOU PBNU dan Bappenas tentang SDGs. Nah, di sini di dalam fikih SDGs ini ada sambutan Ketua Umum PBNU. Dan ini ada MOU PBNU dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Artinya apa? Negara bersama Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab untuk tercapainya tujuan-tujuan SDGs di tengah-tengah masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu benar-benar ya untuk materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini.